Ya, pemirsa, pekan lalu Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor crude palm oil atau CPO ke Uni Eropa. Ancaman tersebut antara lain sebagai bentuk protes diskriminasi kawasan tersebut terhadap komoditas CPO. Baru-baru ini pemerintah Malaysia mengancam jika pihaknya bisa saja menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Ancaman yang ditujukan sebagai respon dari undang-undang baru Uni Eropa ini dinilai jadi bentuk perlawanan terhadap diskriminasi Uni Eropa. Diketahui Uni Eropa membuat undang-undang baru yang bertujuan melindungi hutan dengan mengatur penjualan produk secara ketat. Undang-undang tersebut akan melarang minyak sawit dan komoditas lain yang ditenggarai melakukan deforestasi. Adapun pengecualian diberikan jika negara dapat menunjukkan bahwa komoditas tersebut tidak andil dalam merusak hutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah pertimbangannya untuk menghentikan ekspor minyak sawit atau CPO dan produk turunannya ke Eropa, Malaysia mengajak Indonesia yang juga eksportir sawit ke Eropa untuk melakukan hal serupa. Menteri Komoditas Malaysia Fadilah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang baru yang menyebutkan bahwa impor kelapa sawit dilarang di Uni Eropa, kecuali para importir dapat membuktikan bahwa produk-produk tersebut dalam proses produksinya tidak merusak hutan. Padahal Indonesia maupun Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil kelapa sawit utama untuk negara-negara Eropa memprotes kebijakan tersebut. Fadilah menegaskan Malaysia akan melawan kebijakan ini termasuk dengan melibatkan para ahli apabila dibutuhkan. Jika tidak berhasil, maka Malaysia akan menghentikan ekspor ke negara-negara Uni Eropa dan hanya akan fokus ke negara-negara lain dengan kebijakan yang tidak berbelit-belit. Ia juga mengajak anggota Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau CPOPC untuk bekerja sama menentang undang-undang yang menurutnya hanya menjadi tudingan tak berdasar dalam pengelolaan lingkungan. CPOPC yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia sebelumnya menuduh Uni Eropa secara tidak adil mendiskriminasi minyak sawit. Permintaan Uni Eropa akan sawit diperkirakan akan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan, bahkan sebelum undang-undang baru disetujui. Sengketa ini sejatinya bukanlah permasalahan baru. Malaysia dan Indonesia telah bertahun-tahun berselisih dengan Uni Eropa terkait pembatasan impor minyak sawit yang menurut kedua negara merupakan tindakan proteksionis untuk industri biji minyak dalam negeri blok tersebut dan menyalahi aturan perdagangan. Lantas ada apa di balik aturan deforestasi Uni Eropa yang menyulitkan Indonesia maupun Malaysia? Berikut informasinya. Uni Eropa resmi mengesahkan Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi pada 6 Desember 2022 yang akan melarang masuknya produk terkait deforestasi mencakup kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit. Undang-undang tersebut akan mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan sebelum menjual barang ke Uni Eropa atau tidak akan menghadapi denda yang besar. Juri runding utama Parlemen Eropa Christopher Hansen menyampaikan jika pihaknya berharap peraturan inovatif ini dapat memberikan dorongan bagi perlindungan hutan di seluruh dunia dan menginspirasi negara-negara lain di COP15. Dirinya menekankan jika deforestasi adalah sumber utama emisi gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim dan menjadi fokus dari COP15 PBB. Berbagai sumber, IDX Channel. Minyak kelapa sawit digunakan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari makanan, produk kecantikan, hingga bahan bakar. Komoditas ini memiliki titik leleh yang tinggi dan tidak mudah rusak. Selain itu, minyak sawit memiliki harga yang relatif murah, bahkan lebih murah dari minyak nabati lainnya. Sejauh ini Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Hal ini didukung oleh besarnya area penanaman kelapa sawit yang selalu meluas setiap tahunnya dan menyebabkan angka ekspor kelapa sawit mencapai angka yang tertinggi di dunia. Indonesia berhasil memproduksi 40,5 juta ton komoditas minyak sawit dan banyak negara yang tentunya mengimpor hasil sawit tersebut. Di antaranya Uni Eropa, India, Pakistan, dan Afrika. Kemudian Malaysia menempati urutan kedua dalam produksi minyak sawit terbesar di dunia. Namun tingginya produksi tersebut berarti Indonesia juga memiliki lahan pertanian kelapa sawit yang sangat luas dan bahkan terus meningkat setiap tahun. Hal ini menyebabkan isu deforestasi tidak bisa dipisahkan dari industri kelapa sawit.
Dan pada 1 Januari 2007 silam, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan produksi minyak sawit sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia, di mana pembalakan liar dan penanaman kelapa sawit lazim terjadi di banyak taman nasional. Dampak dari deforestasi ini tentunya tidaklah ringan, mulai dari berkurangnya hutan yang belum pernah disentuh oleh manusia atau hutan primer, punahnya spesies yang dilindungi dan keanekaragaman hayati, hingga pemanasan global. Atas hal ini, pada April 2017, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi untuk menghapuskan dan melarang penggunaan bahan bakar hayati atau biofuel yang terbuat dari minyak sawit. Indonesia sempat menggugat Uni Eropa terkait diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive II atau RED II dan Delegated Regulation Uni Eropa pada 2017 lalu. Gugatan itu telah terdaftar di WTO dengan nomor kasus DS 593. Dalam RED II, Uni Eropa menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap deforestasi. Parlemen Uni Eropa mengadopsi draft aturan di mana 85% dari semua bahan bakar penerbangan harus berkelanjutan pada tahun 2050. Aturan ini menyebabkan produk minyak sawit dan turunannya dari Indonesia maupun Malaysia tidak dapat diterima jika tidak memenuhi standar hijau yang ditetapkan Uni Eropa. Aturan deforestasi juga mensyaratkan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030. Sejak awal, pemerintah Indonesia menyimpulkan jika kebijakan diskriminatif tersebut akibat Uni Eropa yang merasa kalah saing dengan Indonesia dan negara penghasil sawit terbesar lainnya. Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyebutkan Uni Eropa sengaja memainkan isu kelapa sawit tidaklah ramah lingkungan agar minyak yang dihasilkan dari biji bunga matahari tidak kalah saing. Jokowi berpandangan jika sengketa ini pada dasarnya menyoal perang bisnis antar negara saja karena CPO bisa lebih murah dari minyak bunga matahari milik Uni Eropa. Uni Eropa memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keseimbangan antara pasokan dan permintaan CPO Indonesia. Ekspor minyak sawit menyumbang sebesar 12% dari total ekspor non-migas. Hal ini menyebabkan dampak dari pengurangan permintaan CPO dari Uni Eropa sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Pada industri CPO terdapat 5 juta orang petani yang akan kehilangan sebagian besar pendapatannya. Lantas bagaimana prospeknya jika Indonesia mengikuti rencana kerjasama dengan Malaysia untuk stop ekspor sawit ke Uni Eropa? Akankah ini menjadi sebuah solusi? Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama memerangi diskriminasi terhadap komunitas CPO. Kesepakatan tersebut diambil setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor. Presiden Joko Widodo mengatakan jika kedua negara akan memerangi diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit dan memperkuat kerjasama melalui Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit untuk mengatasi hal tersebut. Sebelumnya Jokowi juga sempat menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa standarnya lebih baik dari yang lainnya. Memberhentikan ekspor sawit ke Uni Eropa memang menjadi salah satu opsi. Menteri Perkebunan dan Komunitas Malaysia Fadila Yusof berencana untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto guna membahas posisi Indonesia dan Malaysia terkait aturan deforestasi Uni Eropa tersebut. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, banyak pihak menilai jika penghentian ekspor dapat menyebabkan keterbatasan pasokan minyak nabati hingga berdampak positif terhadap harga minyak nabati dunia. Di samping itu, permintaan CPO diperkirakan masih akan tetap baik seiring dengan persiapan stok dalam menyambut tahun baru di Tiongkok. Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur PT Mentobi Karyatama Raya Tbk, Wawan Sulistiawan, yang berpendapat bahwa ancaman Malaysia larang ekspor CPO ke Uni Eropa justru memperkuat posisi Indonesia dan Malaysia terkait stabilitas harga CPO. Ia mengatakan jika Indonesia sudah tidak memiliki ketergantungan yang besar terhadap pasar CPO Eropa. Ancaman larangan ekspor ini sebenarnya lebih kepada agar dihentikannya propaganda dan diskriminasi minyak sawit yang dituduh merusak lingkungan dan kesehatan yang banyak digaungkan oleh negara-negara di Eropa. Selama ini propaganda dan diskriminasi tersebut yang seringkali menyebabkan instabilitas harga CPO. Ya, sementara itu pemirsa, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo juga turut mendukung rencana kedua belah negara menghentikan ekspor sebagai manuver melawan Eropa. Ia menyampaikan jika petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa. Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit tegas dalam respon aturan-aturan yang dibuat oleh Uni Eropa. Ketua Umum DPP APKASindo Gulat Manurung berpandangan
jika hal ini harus menjadi momentum Indonesia dan Malaysia dalam mengatur strategi perdagangan. Jika stop ekspor benar-benar dilakukan, maka kerugian akan dihadapi oleh Uni Eropa. Walau bagaimanapun, data masih menunjukkan bahwa Uni Eropa tetap bergantung pada komoditas sawit. Menurutnya, Indonesia sebenarnya jauh lebih siap merespon aturan Uni Eropa. Hal ini terlihat dari pengetatan ekspor CPO dan turunannya yang diberlakukan B30 pada 2020 dan selanjutnya B35 pada awal Februari 2023 nanti. Rencana implementasi bahan bakar nabati jenis biodiesel 35% di Indonesia mulai Februari 2023 diharapkan dapat meningkatkan permintaan CPO domestik dan juga dunia. Pemerintah akan meningkatkan persentase pencampuran bahan bakar nabati atau BBN ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar dari 30% menjadi 35%. Selain mendukung kontribusi energi terbarukan pada bauran energi nasional, rencana implementasi B35 dan B40 juga diharapkan dapat memberi pengaruh positif pada ekonomi domestik. Substitusi BBM ke BBN adalah upaya strategis dalam hal meningkatkan nilai tambah CPO, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Diketahui harga CPO masih belum kembali ke level akhir 2022 lalu. Dalam hal ini penerapan B35 per 1 Februari diprediksi akan membantu dalam mengangkat harga CPO. Dan kita harapkan berbagai strategi terus dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga pasar minyak kelapa sawit asal Indonesia di tengah berbagai tantangan yang ada.